Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas manga ataupun anime Senseiya. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan membahas manga Senseiya Zeus Chapter bab 6. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Kematian mendadak Kaisar Abel dan kebangkitan Athena ke surga akhirnya memasuki perang suci terakhir. Zeus telah memulai pembersihan seluruh dunia. Athena dan pasukannya telah memulai perang tanpa ampun melawan tentara langit dan raja para dewa Zeus. Zeus dan Athena konfrontasi antara ayah dan anak yang akan menentukan kelangsungan hidup dunia. Saat ketegangan di antara mereka berdua meningkat, saudara laki-laki Athena, Kaisar Surga, tiba-tiba turun ke bumi. Dia memberi saudara perempuan tercintanya, Kamui, dan senjata ilahi belati Uranus, serta tekad yang tak tergoyahkan untuk bertarung. Setelah dia menyalakan kembali api kehidupan Seiya. Di Siberia Timur, Jacob memberitahu Hyuga tentang sesuatu yang mengerikan datang. Gunung salju di Siberia telah menjadi gurun pada malam hari. Hyuga baru sadar isi surat urgensi dari sanktuari itu benar. Era baru Zeus akhirnya dimulai. Akan ada bencana yang tak terbayangkan yang mulai menyerang bumi. Hyuga memberitahu Jacob akan bergabung dengan Athena dan teman-temannya. Ia menyuruh Jacob mencari penduduk desa dan berlindung. Hyuga berdoa kepada ibunya karena pertempuran yang mengerikan akan terjadi. Ia berharap dapat bertemu dengan ibunya segera mungkin. Di surga kuil Zeus, Kaisar Prometheus, perwira tertinggi pasukan surga, memberitahu tiga kaisar surgawi tentang serangkaian peristiwa yang tidak dapat dipahami oleh Zeus dan para dewa lainnya. Pengkhianatan Kaisar Paus alias Iki dan Mephis alias Saka, kekalahan Mira dan Arion, pemberontakan Athena, dan kematian mendadak Abel. Zeus ingin mengakhiri situasi ini secepat mungkin dan memulai era baru sejak Fajar. Atas perintah Dewi Hera, Spartus, Istar, dan Antares dikirim ke bumi untuk memusnahkan pasukan Athena. Pemimpin pasukan 47 prajurit reguler surga yang selalu berpartisipasi dalam perang suci apapun. Jenderal yang tak terkalahkan. Di Cina, Gunung Lima Puncak, Sunray mencoba menghentikan Shiryu untuk pergi bersama Dohko. Ia terus memohon agar tidak pergi karena kondisi di luar terlalu berbahaya. Shiryu menjelaskan ia harus melakukan tugasnya sebagai seorang Sen. Ia tidak bisa menghindari perang suci terakhir ini. Shiryu harus melindungi Sunray dan bumi. Dohko mengajak kembali Shiryu untuk pergi karena situasinya mendesak. Mereka harus bergabung dengan pasukan Athena dan berkumpul di sanktuari secepatnya. Shiryu mencoba menguatkan Sunray agar ia berani karena perang suci ini akan menentukan masa depan umat manusia. Shiryu harus melakukan segalanya untuk menyelamatkan bumi. Para kesatria langit tiba-tiba muncul. Mereka ditugaskan untuk mengatasi Dohko atas perintah Zeus. Dohko dianggap sangat penting bagi pasukan Athena. Kesatria langit meminta Dohko, Shiryu, dan Dewi Athena harus menyerahkan diri dan meminta belas kasihan. Jadi apa yang akan mereka katakan? Dohko tentu menolak untuk tunduk. Ia akan berjuang untuk melindungi bumi dan kehidupannya sampai akhir. Baginya meragukan Athena berarti menjadi musuh. Para kesatria langit memang mengharapkan jawaban seperti itu dari Dohko. Jika begitu, Dohko tidak akan bisa melihat akhir dari dunia ini, karena Dohko akan mati di tempat ini juga. Kesatria langit melakukan serangan dengan bersamaan. Dohko menyuruh Shiryu untuk mundur. Ia membentuk kuda-kuda sebuah jurus tingkat tinggi, yaitu amukan 100 naga Rojan Hyakuryuha. Dohko mengalahkan ketiga kesatria langit tanpa menggunakan Cloud Libranya. Bagi Dohko, Sen Athena tidak akan membiarkan pasukan Zeus menghancurkan planet ini dan mengakhiri kegilaannya. Mendengar kata-kata Dohko, salah satu dari kaisar, murid ke-12, dewa kehidupan, Mesiah Antares marah. Dewanya Zeus merasa diejek oleh Dohko. Menurut Antares, sebelum Athena menyerang surga, Zeus berniat untuk melakukan pertempuran yang menentukan di bumi. Dohko dianggap Sen yang hebat karena bisa hidup selama 200 tahun. Jika Dohko bangkit dengan indra ke-9, mungkin ia akan disambut ke surga sebagai pendamping di era baru. Bagi seorang manusia, memperpanjang hidup lebih dari 200 tahun adalah kehidupan terlarang. Dohko juga memiliki benih dewa, sehingga Dohko harus tinggal di surga, seperti rekan-rekan Antares lainnya. Antares menyuruh Dohko agar bergegas pergi menuju surga dan menunjukkan pengabdian abadi kepada Tuan Zeus yang Maha Kuasa. Dohko jelas menolak. Dewa yang ia layani bukanlah Zeus dari surga. Bagi dia, dewinya adalah yang mencintai bumi, tinggal dan bersamanya. Satu-satunya dewi yaitu Athena. Antares menyayangkan penolakan Dohko. Ia hanya mencoba membantu Dohko untuk membawanya ke surga. Maka pilihannya, ia akan membuat Dohko menghilang seperti semua manusia bodoh yang menentang ketetapan surga.
Karena terlalu banyak bicara, Shiryu maju dan mencoba membungkam mulut Antares. Namun dengan jurus mata Antares, jiwa Shiryu dikirim ke alam kematian, sehingga tubuhnya mematung. Antares berkata, "Nyawa muridmu sudah kosong seperti sepotong daging. Menuju kematian, muridmu telah meninggalkan tubuhnya dan harus kembali kepada para dewa di surga." Dengan perintah Dewa Absolut Zeus, manusia tidak menghargai perlindungan para dewa dan mempertahankan hidup mereka sendiri. Dengan kata lain, hidup adalah anugerah terbesar yang diberikan kepada dunia oleh para dewa. Semua kehidupan di dunia ini atas kehendaknya, hanya Dia yang memiliki kekuatan hidup dan mati. Hidup, perintah untuk hidup. Orang yang memerintahkan ini sejak awal adalah Dewa Kehendak Agung. Tapi seperti gelar Dewa Kehidupan Suciku, akulah yang menerima kekuatan terbesar. Mudah bagiku untuk membatalkan perintah hidup yang diberikan dewa kepada manusia dan memberi mereka kematian seperti muridmu. Semua kehidupan di bumi ada di tanganku dan para dewa. Tidak ada yang bisa menentang perintah ini. Apa yang akan terjadi jika aku menggunakan kekuatan ini untuk membatalkan Mesopotaminos? Lihat betapa mudahnya aku menyelesaikan muridmu, ucap Antares dengan sombong. Antares kembali mengeluarkan jurusnya, yaitu Mesiah, untuk membatalkan jurus Mesopotaminos. Namun dengan Cloud Libra Dohko, ia membatalkan jurus tersebut. Dohko lalu memakai Cloud Libra dan sudah siap untuk bertarung dengan Antares. Antares dibuat kesal karena jurusnya dibatalkan. Ia kembali melakukan serangan dengan tebasan tangannya yang seperti sebuah sabit. Dohko mencoba menahan serangan tersebut dengan pedang Libra, namun tidak berhasil. Tubuhnya malah berhasil dikoyak oleh Antares. Dohko lalu kembali mengambil kuda-kuda untuk menggunakan jurus Rojan Hyakuryuha. Namun kali ini tidak berhasil karena jurus Dohko berhasil dihentikan Antares. Antares berhasil mengembalikan serangan Dohko sehingga Cloud emasnya hancur. Dohko meminta maaf kepada Shiryu karena tidak pernah berpikir para Kaisar 13 murid memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dohko menyesal karena di masa-masa kritis ini, ia malah tewas tanpa membantu Athena. Bagaimanapun caranya, meskipun tubuhnya hancur, jiwa dan kosmo Dohko harus membantu Shiryu. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.